ada Pak Rawi Chandra di sini sebagai putra dari sang ibu yang menjadi pasien yang meninggal dunia. Dan keluarga meyakini bahwa ia meninggal karena diberikan tabung oksigen yang ternyata kosong. Pak Rawi, bisa jelaskan pada kami sebenarnya bagaimana urutan peristiwanya sejak menjadi pasien dan kemudian diberikan keluarga meyakini ibu Anda menerima tabung oksigen kosong. Oke, ya Bu, terima kasih Bu. Saya dari keluarga pasien Bu, dan saya anak dari ibu ya. Jadi di ini saya berterima kasih dengan Kompas mengasih saya kesempatan untuk menceritakan yang sebenarnya. Dan di sini saya minta keadilan ya. Dari awal ibu saya masuk itu di tanggal 19, itu tepatnya di jam 9 kurang lebih, dimasuk di ruangan UGD. Di situ mereka dokter-dokter melakukan perawatan-perawatan pengecekan untuk mama saya. Setelah itu mereka memastikan untuk mama dirawat inap di Pringadi. Setelah itu mama dirujuk ke lantai 2 di ruangan Asoka. Setelah sampai di ruangan lantai 2, itu mama dipindahkan ke dalam ruangan. Dan mama dari ruangan UGD itu mengenakan ada memakai infus. Jadi infus itu setelah sampai di ruangan lantai 2, infus lepas. Jadi kita mempertanyakan sama suster jaga. Itu kebetulan adik saya yang nanya, kata beliau, nanti saya pasang. Oke, ada infus lepas lah ya? Iya, infusnya lepas Ibu saat itu. Jadi di situ kita minta suruh memasang kembali kan gitu. Nah, kita tunggu, jadi kita tunggu lagi di situ di kurang lebih di 1,5 jam, kakak kembali lagi bertanya. Di situ suster yang jaga standby saat itu marah. Dia bilang, sabar dulu, itu besok pagi harus dipasang, tunggu pergantian shift besok katanya. Jadi ditanya sama kakak itu posisinya, kenapa mesti tunggu besok gitu kan, itu kan udah dipasang, itu kan cuma lepas katanya. Maaf, Pak, saya mau memastikan lagi. Jadi saudara Anda melihat bahwa ada infus ibu yang lepas, minta diganti, tapi perawat mengatakan ya nanti tunggu pergantian perawat berikutnya. Iya, dan di situ saya ada Ibu, saya langsung lihat di situ, di ruangan itu juga. Jadi tidak hanya dengar cerita ya, Anda menyaksikan, Iya. melihat langsung. Iya, jadi setelah kakak udah dari jumpain suster jaga itu, lantaran saya nggak puas, saya nunggu lagi 1 jam lagi, saya datangin ke beliau, yang ke suster jaga. Di situ saya tanya, "Sus, gimana dengan infus mama?" Saya bilang, "Bapak sabar dulu, bukan itu aja pekerjaan saya banyak yang mau saya selesaikan malam ini," katanya. "Ini berkas saya harus tulis semua jurnalnya, harus saya bawa ke UGD lagi, dan saya sekalian mau bawa obat. Dan di sini Pak, biar Bapak tahu aja ya, di sini bukan satu pasien, banyak ini yang saya layanin," katanya, kan gitu. "Iya Sus, saya tahu itu, tapi ini kan infus lepas." Saya bilang, "Ini kan memang harus dipasang," saya bilang. Terus saya bilang, "Iya sabar Pak, bukan itu aja, kenapa suster bilang besok pagi mau dipasang?" "Ya itu memang harus besok pagi," katanya. "Ya tapi kalau memang besok pagi, kenapa dari UGD nggak dipasang?" Saya bilang, "Lebih bagus kan dari UGD nggak usah dipasang," saya bilang. "Enggak, nanti saya pasang itu." Dengan lantamnya dia membanting berkas yang dia tulis-tulis itu, dia banting ke meja. Saya bilang, "Ya suster kenapa jadi emosi?" Saya bilang, "Seharusnya kita yang emosi. Udah hampir 3 jam loh ini posisinya kita menunggu-menunggu untuk masang infus." Terus saya tekankan ke dia, "Saya nggak mau tahu sus," bilang. "Yang jelasnya infus itu harus terpasang," saya bilang. "Kalau Bapak nggak sabar, ya udah nanti. Pokoknya saya datang," katanya gitu. Jadi Bu, saya pun keluar dari ruangan itu, masuk ke dalam ruangan mama, kebetulan di situ nggak ada air minum, saya beli air minum ke bawah, itu saya ada di bawah di luar ruangan itu ada kurang lebih 1 jaman lebih, itu saya naik ke atas, itu posisi infus sudah terpasang. Oke. Tapi Bu, itu dia sampaikan ke kakak dan ke adik saya, "Ini infus jangan kalian sentuh, jangan kalian buka, karena posisinya infus tidak jalan nih Bu. Oke. Posisinya infus itu posisi mati." Ini Nah, seperti yang sekarang coba kita coba saksikan ya.
Apakah ini yang dimaksud dengan infus yang sudah terpasang itu? Ah, ini yang hari kedua, Bu, hari keduanya dipasangnya ini yang hari kedua, yang posisinya ini. Itu tapi lambat, sangat lambat sekali, Ibu. Oke. Tuh. Eee, Yang hari hari pertama pindah masuk ke ruangan Asoka itu sama sekali tidak jalan, Ibu, tidak jalan. Itu oke. saya yang Jadi pasang. hari pertama dipasang setelah menunggu 3 jam, Anda turun ke bawah, ada waktu sekitar 1 jam, Anda naik, ada infus terpasang, tapi itu sebenarnya nggak jalan infusnya? Tidak jalan, Ibu, itu ada Itu hari kakak pertama ya? iya, itu hari pertama aja, Bu. Hari kedua ini seperti yang video dokumentasi pribadi keluarga pasien, ada tapi jalannya pelan sekali? Pelan sekali, Bu, pelan sekali, itu pelan. Pelan, lambat sekali. Cuman kita ya lantaran kita lihat posisinya memang ada netes ke bawah, ya kita kan nggak ngerti masalah medis ya Bu ya, apakah memang seperti itu. Tapi kalau di ruangan Asokah itu sama sekali Bu tidak ada jalan, netes pun tidak. Jadi saya tanya sama kakak, percuma dong kalau dia pasang seperti ini, lebih baik nggak usah dipasang, saya bilang kan gitu. Jadi saya buka itu infus dengan pelan saya atur supaya bisa ngalir, bisa netes Bu, itu dia. Oke, jadi Anda sendiri yang mengatur ya, Iya, alat infusnya supaya apa yang ingin Anda katakan dari, proses awal perawatan ini? nah, dari awal itu aja Bu, kita udah merasa sangat kecewa Bu, sangat kecewa. Dengan apa? Cara ngomongnya suster jaga dan memerhatikan kita itu udah sangat nggak benar Ibu. Nah, itu di hari itu di pukul 2 ya Bu, pagi, udah termasuk pagi itu. Jadi di pagi harinya di jam 10 mulailah datang dokter memeriksa Ibu ya, itu ada 3 dokter yang datang, itu satu di posisinya untuk dokter, penyakit dalam, yang kedua itu paru, yang ketiga dokter bedah Ibu. Mmm, Jadi berangsur-angsur mereka, melakukan pemeriksaan ya, setelah mereka periksa ada kesimpulan di hari berikutnya kan gitu Bu. mhm. Nah di sorenya itu di jam 6 kita udah dapat obat kan gitu, udah dikasih obat gitu, mama udah dikasih obat, itulah kita makan obat. Mama dikasih obat kan gitu. Dan untuk itu kebetulan mama kan gulanya tinggi Bu. Di Mhm. situ ada disuntik insulin sama dokter, spesialis dalam, itu penyakit dalam, dia turun itu ada kurang Ibu, gulanya turun kan gitu.